Rumah warisan di ujung gang yang selalu gagal terjual. Rumah ini sudah dijual belasan kali. Harganya terus turun, tapi tidak pernah benar-benar berpindah tangan. Setiap orang yang berniat membeli selalu pergi sebelum akad. Dan anehnya, rumah itu selalu kembali ke keluarga Fulana. Surat itu datang tanpa pengirim jelas. Amplop coklat kusam. Nama Fulana ditulis tangan. Hurufnya bergetar, seperti ditulis orang tua. Isinya singkat, sebidang rumah warisan dari nenek. Alamatnya membuat Fulana terdiam. Ujung gang tanpa nama. Fulana bertanya pada ayah. Wajahnya langsung berubah. Ia menutup pembicaraan, lalu berkata pelan, "Kalau bisa, jangan pernah ke sana." Gang itu terlalu sempit untuk motor. Lampu rumah warga menyala kuning pucat. Tak satu pun papan nama jalan. Setiap langkah terasa makin berat. Udara semakin dingin. Dan di ujung gang, rumah itu berdiri sendirian. Catnya mengelupas. Pintunya tertutup rapat. Seolah menunggu Fulana. Fulana pasang iklan. Harga murah. Banyak yang tertarik. Tapi setiap calon pembeli berubah setelah masuk. Ada yang pucat lalu muntah. Ada yang menangis tanpa sebab. Satu orang berlari sambil berteriak, "Anak itu masih di sini!" Padahal tak ada anak kecil di rumah ini. Di ruang tengah tergantung foto keluarga besar. Fulana mengenali nenek, mengenali ayah saat kecil. Tapi di sudut foto, ada anak kecil berdiri kaku, wajahnya dicoret tinta hitam. Di balik bingkai foto tertulis, "Jangan biarkan dia pergi." Malam itu Fulana menginap. Tepat jam 3 pagi, dinding bergetar pelan. Ada suara ketukan dari dalam tembok. Pelan, teratur, seperti anak kecil meminta dibukakan pintu. Aku menempelkan telinga, dan suara itu berbisik, "Kenapa kamu mau jual rumahku?" Fulana kembali ke notaris tua yang mengurus warisan ini. Saat Fulana tunjukkan foto itu, wajahnya langsung pucat. "Anak itu bukan cucu nenekmu," katanya. "Dia pengganti. Puluhan tahun lalu, nenek mengorbankan seorang anak agar rumah ini tidak pernah kosong. Karena rumah ini tidak boleh dibiarkan tanpa penghuni." Fulana menemukan pintu kecil di balik lemari. Di dalamnya, kamar sempit tanpa jendela. Di lantainya, nama-nama anak terukir. Dan nama terakhir masih kosong. Fulana mendengar langkah di belakangku. Fulana menatap cermin tua di kamar itu. Bayangannya lebih kecil, lebih pendek. Tangannya mengecil. Suaranya berubah. Dari luar kamar terdengar suara ayah. Sekarang rumah ini aman. Foto keluarga di ruang tengah berubah. Wajah anak yang dicoret menjadi wajah Fulana. Dan di balik foto tertulis, "Pengganti baru telah datang."